Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dengan Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Di sini kami ingin menanyakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman Ibu. Sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Islam Ar-Razak Matu. Dengan Ibu, persilakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mengucapkan selamat datang di SMA Ar-Razak Matu Bapak. Kalau ditanya latar belakangnya ya, itu dulu kuliah sebelumnya itu di IAIN, sekarang udah UIN Sumatera Utara, IAIN. Satunya ya, Fakultas Syariah. Jadi nggak ada basic guru sebenarnya. Cuma ibu mencintai dunia pendidikan, sehingga memang ibu begitu tamat 2003. Mungkin belum lahir ya? 2003 belum lahir? Ada. 2003 ibu tamat S1, ibu langsung kerja. Tapi sebelum tamat pun ibu udah kerja, sudah mengajar. Sudah ngajar di sekolah favorit juga di Medan, tamat lanjut ngajar 5 tahun di sana. Terus ibu kerantau papa, asalnya di Kisaran. Ibu kerantau papa, menikah dengan orang mantu. Terus buka sekolah belum buka sekolah 2013 ibu kepala sekolah pertama SD Iterobani. Nah, ini kepala sekolah pertama dulu tahun 2010 kepala sekolah pertama, menikah kepala sekolah pertama lagi 3 tahun pertama. Terus di tahun 2013 ibu buka yayasan bersama bapak, yayasan Nama Jakarta Bapak. Tapi unit yang pertama kita buka itu SMP. Nah, di situ ibu sebagai kepala sekolah SMP, suami ibu sebagai ketua yayasannya. Ini ada alumni di sebelumnya, alumni SMP Darjat. Ya, di situ kepala sekolah. Tahun pertama kan, 3 tahun pertama kepala sekolah karena masih memulai pendidikan Islam. Jadi kita sendiri yang masuk. Dari tahun keempat baru ibu kepala sekolah, ibu pengurus harian yayasan, diangkat kepala sekolah yang baru. Terus berkembang terus 2017 buka SD dan 2022 buka SMA. Nah itu juga pertama kepala sekolahnya karena masih merintis pendidikan Islam. Ibu kepala sekolahnya, habis itu ya tahun ketiga nih. Ada kita di tahun pertama itu keluar izin, alhamdulillah sudah keluar. Tahun kedua, tahun ketiga sebelum kita menamatkan sudah keluar akreditasi. Alhamdulillah sudah keluar juga akreditasinya, akreditasi A. Dan insya Allah tahun depan baik boleh kita kelas sekolahnya. Tiga-tiga yang baru biar fokus ke yayasan. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Pengalamannya ya? Pengalaman Ibu. Ya, pengalaman kalau kita menjadi pimpinan itu banyak ya, sebenarnya yang jelas kalau kita jadi pimpinan harus siap tidak disukai orang, ya kan? Kebaikan kita belum tentu orang suka, apalagi kita nggak baik. Jadi prinsip kita kalau kita mau jadi pimpinan itu ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti minta pertanggungjawabannya. Kalau pemimpin minimal pemimpin diri sendiri, apalagi pemimpin satu instansi lembaga. Ya kita harus ini kan dalam hati kita, dalam diri kita itu aku pemimpin, ini amanah untukku, maka kepemimpinanku pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya makanya harus baik-baik, harus siap-siap kita dibenci orang. Karena memang biasanya yang baik-baik itu banyak yang gak suka karena dilarang orang kan, seperti itu. Jadi kulil haqqi walau kana murran, katakan yang benar itu benar walaupun pahit rasanya. Dan niatkan juga memang yang kita lakukan itu kan karena apa? Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kalau ibu berprinsip ini adalah lahan dakwahnya ibu, kan gitu. Jadi
Jadi kita di sini bukan hanya sekedar membangun lembaga untuk sekolah anak-anak, tempat bekerja, tapi lebih dari itu. Kita membangun ini adalah aset kita tidak di dunia saja, ini aset kita untuk akhirat. Pengalamannya banyak, suka dan dukanya gitu kan, tapi insya Allah akan manis pada masanya nanti, kan gitu. Ada lagi yang mau tanya? Selanjutnya, Nah, Bu, di sini saya ingin izin bertanya tentang tugas dan tanggung jawab. Sebagai kepala sekolah, apa saja tugas dan tanggung jawab utama yang Ibu kerjakan di SMA ini? Kalau tanggung jawab itu yang pertama ya emang kalau namanya masyarakat mempercayakan anak-anaknya sama kita ya. Yang pertama jawabannya itu pertama sama Allah, yang kedua sama masyarakat, sama orang tua. Jadi yang pertama sekali dilakukan itu adalah menjalankan program. Gitu, menjalankan program yang kita jual sama masyarakat. Kita kan ini swasta. Kenapa orang tertarik di sini? Yang sekolahnya mahal. Orang tertarik mau bayar sekolahnya mahal, orang masuk waktu uang juta. Orang mau kenapa? Karena mereka percaya. Nah itu tanggung jawab kita yang kita janjikan sama masyarakat, itu harus kita kerjakan. Begitu, menjalankan program. Kemudian selain itu juga meyakinkan bahwa siswa-siswi kita itu memang betul-betul mendapatkan pengajaran sesuai dengan yang kita janjikan. Terutama bukan hanya sekedar pengajar kita di sini, tapi pendidik. Kalau mengajar hanya transfer ilmu aja, siap mengajar kita pulang. Tapi kita jauh lebih dari situ, seorang guru, pendidik. Pendidik itu berarti akhlak anak pun juga tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita itu yang kita lakukan. Bagaimana akhlak anak itu baik? Tentunya karena kita kepala sekolah, ya nonsen anak-anak itu akhlaknya baik kalau gurunya tidak baik. Itu kita harus kita lakukan bagaimana guru-guru itu betul-betul menjadi guru yang bisa dijadikan teladan. Itu yang kita lakukan, guru betul harus bisa dijadikan teladan sehingga siswanya akan ikut. Dan itu, jadi itu yang kita lakukan untuk menjalankan program-program yang telah kita janjikan ke orang tua. Yang berawal dari bagaimana pengakuan kita kepada guru-guru kita, membuat mereka supaya menjadi guru yang bisa dijadikan teladan. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Apriadina. Di sini saya ingin bertanya perihal visi dan misi. Apa visi dan misi yang ingin Ibu capai selama menjabat kepala sekolah di SMA Islam Al-Azhar Rantau Merapat ini? Kalau visinya itu pengen menjadikan SMA IPA Al-Azhar Rantau Merapat ini menjadi sekolah rujukan di Sumatera Utara. Gak ada lapangan batu raya, sekarang masih lapangan batu raya. Pengennya itu 5 tahun ke depan SMA IPA Al-Azhar itu menjadi sekolah rujukan di Sumatera Utara. Terus misinya ya kan, jadi menjadikan sekolah itu menjadi sekolah rujukan Sumatera Utara dan menciptakan anak-anak yang anak-anak yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi akhlak. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Akmal. Izin bertanya kepada Ibu, apa saja prestasi atau penghargaan yang telah diraih oleh SMA Islam Al-Azhar Rantau Merapat di bawah kepemimpinan Ibu? Ini baru 3 tahun ya, belum 3 tahun ya, masih 2 tahun setengah lah ya. Alhamdulillah kalau prestasinya itu OSN kemarin bisa mengirimkan anak-anak. OSN itu 10 besar, 5 besar di Labuan Batu, bidang studi kimia, kemudian bidang studi geografi, itu OSN sampai ke 3 provinsi. Ya, 3 kabupaten dapat, kemudian kalau di provinsi belum, masih penjajakan, masih cek sound, ya kan, masih cek sound
Terus pernah juga siswa-siswi kita itu lomba menghafal Quran 5 juz Labuhan Batu Raya, dapat juara 2. Terus ada juga lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMA juga Labuhan Batu Raya, itu peringkat kedua. Lain lagi mungkin olimpiade yang sifatnya online. Jadi online itu banyak, tak bisa disebutkan itu ya proses-prosesnya. Alhamdulillah memang sudah dikenal lah SMA yang mungkin untuk Labuhan Batu itu prestasinya. Lagi mau nanya? Nama saya Salma Isa. Salma. Saya di sini mau nanya apa rencana dan target Ibu untuk masa depan SMA Islam Rojak di beberapa tahun ke depan. Selain kata Ibu dia kan sekolah ini untuk apa? Gitu kan. Selain itu apa gitu? Sekolah kita itu pengennya anak-anak kita itu lulus perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan 100%. Kita lulus perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan 100%. Karena itu memang salah satu yang kita jadikan orang tua. Jadi pengennya seperti itu. Kemudian anak-anak kita itu juga SMA Jakarta Barat itu anak-anak yang berprestasi mampu berkompetisi sampai tingkat nasional bahkan internasional. Itu pengennya ya. Aja ya. Lagi. Sampai di sini saja. Lalu mengucapkan terima kasih pada Ibu sudah memberikan waktu dan wawasan kepada kami, sudah dan pengetahuan gimana cara menjadi pemimpinan yang baik. Di sini kami ingin menanyakan satu lagi, Bu. Pesan-pesan Ibu untuk kepada mahasiswa kami dan untuk itulah anak sekolah ke depan. Ya, pesannya dulu untuk para mahasiswa sebagai agent of change. Bukan agent of change kan, sebagai generasi berubah. Perubahannya masyarakat itu mahasiswa sebenarnya. Jadi jadilah mahasiswa yang memang benar-benar bukan hanya cerdas akademik saja. Ya, jadi kita itu sebagai mahasiswa kita selain cerdas akademik, kita juga harus cerdas emosional. Ya, cerdas emosional. Jadi manusia yang sukses itu ada tiga kecerdasan. Yang pertama cerdas akademik dan cerdas intelektual. IP-nya tinggi. Nanti pas wisuda dia dapat nilai komlon. Komlon itu 3,5 ke atas kan? Dapat nilainya komlon. Itu ya, cerdas akademik. Kemudian dia juga harus punya cerdas emosional. Cerdas emosional itu emotional quotient namanya, quotient. IQ, emotional quotient. Emotional quotient ini apa? Jadi mahasiswa sukses itu, ya, dia memang harus mempunyai kecerdasan emosional. Kalau hanya intelektual saja, dia datang kuliah, habis kuliah dia duduk, dengar, diam, pada ke perpus, habis itu pulang. Tidak ada melek kanan kiri, nggak rajin berorganisasi. Mahasiswa itu harus berorganisasi supaya apa? Jadi nanti ketika dia tamat, ya kan, ketika dia tamat, walaupun dia tidak lulus PNS tapi dia bisa hidup. Jadi banyak ulang cerdas IQ, cerdas IQ dan cerdas SQ, spiritual itu akhlaknya, keagamaannya bagus akhlaknya, ya kan, pinter dia ngaji, ketika terjun ke masyarakat dia siap, gitu kan, dia punya akhlak yang bagus, tidak ikut-ikut geng motor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi emosional ini sangat penting. Dan ketiga ini semua penting. Tapi yang paling mendominasi adalah emosionalnya dan spiritualnya. Banyak orang yang dia tamat kuliah, IP-nya tinggi. Kalau ini begitu, IP-nya tinggi, 3,8. Tinggi kan, 2 lagi, 2 poin lagi ke 4, 3,9. Nggak lulusnya PNS. Akhirnya jadi apa dia? Jadi tukang becak.